Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah wawasan aplikasi dan teknologi dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu sabut kelapa sebagai bahan ramah lingkungan untuk bahan baku dinding panel 3 dimensi. Yang beranggotakan, yang pertama ada Chief Executive Officer atau CEO, Saudara Muhammad Irfan Effendi, yang kemudian ada manajer bagian keuangan Nurlaili Fitriana, manajer bagian marketing Muhammad Jati Kusumo. Selanjutnya ada manajer produksi Saudari Famuji Lestari dan manajer distribusi Saudari Yovita Firasna Amanda. Untuk selanjutnya adalah materi yang akan kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami. Yang pertama sudah saya sampaikan di awal, yaitu anggota tim. Yang kedua ada problem dan solution. Yang ketiga produk yang akan kami sampaikan di slide selanjutnya. Kemudian market dan competition dari produk kami. Selanjutnya adalah business model dan funding atau pendanaannya. Kokodot. Kokodot merupakan perusahaan yang melakukan penjualan hasil dari produksi. Produksi ini dilakukan di Surabaya dan barang yang kami produksi yaitu wall panel. Melihat banyaknya kesadaran masyarakat umum akan estetika ruang yang semakin diperhatikan di era modern ini, maka merupakan kesempatan yang sayang untuk dilewatkan begitu saja oleh kami. Sehingga kami pun mengambil kesempatan tersebut dengan membuat sebuah barang berupa wall panel, yang salah satu bahan campurannya adalah sabut kelapa. Pembuatan ini dilakukan dengan baik dan mengedepankan ketelitian agar kualitas dari wall panel yang dihasilkan dapat terjaga sampai kepada tangan konsumen. Untuk selanjutnya, kami akan membahas problem and solution. Problemnya, setiap butir kelapa mengandung serat 525 gram atau 75% dari sabut, dan gabus 175 gram, 25% dari sabut. Dengan produksi buah kelapa di Indonesia rata-rata 15,5 miliar butir per tahun atau setara dengan 1,8 juta ton serat sabut dan 3,3 juta ton debu sabut. Namun, ketersediaan material yang cukup banyak tersebut belum diimbangi oleh pengolahan secara optimal. Maka dari masalah tersebut, kami melihat adanya masalah tersebut dengan mempertimbangkan peluang yang ada, maka kami manfaatkan sabut kelapa tersebut sebagai bahan baku wall panel. Hal ini tentunya akan lebih bermanfaat dan dapat juga meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dari sabut kelapa. Produk yang akan kami bawakan yaitu bernama Kobar Wall Panel. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Ketiga yaitu mengenai produk. Next. Untuk produk sendiri, Kobar 3D Wall Panel yang menjadi rencana bisnis kami merupakan produk yang dapat menjadi opsi penambah estetika dinding ruangan konsumen yang bermotif timbul atau 3D. Produk ini tidak memerlukan keahlian khusus, hanya memerlukan proporsi bahan yang sesuai dengan hitungan yang telah direncanakan. Wall panel ini mempunyai motif gambar yang bermacam-macam disesuaikan dengan pesanan. Selain itu, kami juga memberikan petunjuk pemasangan agar customer kami dapat memasangnya dengan baik, sehingga kerusakan akibat kesalahan pemasangan dapat diminimalisir, bahkan sama sekali tidak ada. Next. Untuk selanjutnya yaitu market dan kompetitor. Next. Target pasar kami sendiri, kami menargetkan yaitu penyedia jasa pemasangan wall panel, toko dekorasi interior, dan juga selain itu perkantoran, hotel, perumahan elit, studio, dan juga kafe. Next. Untuk market size sendiri, penjualan setiap harinya ditargetkan yaitu lebih dari 1 juta dan pemesanan setiap bulan ditargetkan lebih dari 20 juta rupiah. Next.
Untuk market strategis akan dijelaskan oleh Saudara Jati. Ya, terima kasih. Untuk strategi pemasaran, kami mencoba akan memaksimalkan 3 opsi pemasaran yang sudah ada di usaha di masyarakat. Jadi yang pertama tentang media sosial. Dalam media sosial ini kami akan memanfaatkan 3 fungsi media sosial, yakni sebagai etalase bisnis kami, kemudian juga sumber informasi, dan juga sarana pendekat hubungan dengan konsumen. Sehingga ketika konsumen memiliki request terhadap produk 3D wall panel, maka konsumen tidak perlu hadir ke kantor kami. Bisa langsung disampaikan melalui media sosial yang kami sediakan. Kemudian yang kedua, yakni tentang influencer. Kami akan menggait key opinion leader, sebuah komunitas untuk mengenalkan produk kami pada masyarakat. Baik itu secara mikro, yakni pengenalan produk kami kepada komunitas tersebut, ataupun secara lebih luas dengan influencer atau key opinion leader sekelas brand ambassador, sehingga produk kami lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kami akan membuat program afiliasi, yakni kami akan mengadakan kerjasama dalam bentuk reseller, dropshipper, ataupun marketer, serta bentuk afiliasi yang lain untuk pemasaran, sehingga masyarakat mampu membeli ulang produk kami atau retensi. Next. Untuk kompetitor dari produk 3D wall panel ini, yang pertama itu ada gypsum wall panel, yakni kelebihan dari gypsum wall panel adalah gypsum wall panel sendiri lebih awal beredar di pasaran, sehingga sudah banyak pangsa pasar yang dijangkau oleh gypsum wall panel. Kemudian yang kedua adalah PVC wall panel. Untuk PVC wall panel ini kelebihannya adalah mudah kembali ke bentuk semula setelah terbentur, sehingga tidak memerlukan perbaikan yang serius. Yang ketiga adalah foam wall panel. Untuk kelebihan dari foam wall panel adalah harga yang paling murah serta pemasangannya yang tidak memerlukan ahli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu bisnis model. Yang pertama yaitu key partners, yaitu berupa pemasok serabut kelapa, kemudian key activities berupa menjual wall panel, key resource berupa model pribadi dan supplier serabut kelapa, distribution channel, ada 2, yaitu offline melalui outlet dan online melalui media sosial. Value proportion menggunakan bahan dasar sabut kelapa, customer relationship, ini berupa diskon untuk konsumen, retensitor 5 kali. Yang keenam yaitu founding. Founding status dan rencana pendanaan. Usaha kami, estimasi biaya yang diperlukan per tahunnya adalah Rp6.724.000, di mana modal sendiri dari kami yaitu sebesar Rp2.017.200.000 dan pinjaman berupa Rp4.706.800.000. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya dan jika ada kritik maupun saran bisa disampaikan lewat kolom komentar. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.